Kami memiliki episode khusus di sini di podcast Moro Maria G hari ini. Bagaimana berkomunikasi dengan seorang narsisis? Mengapa orang tetap bersama untuk anak-anak dan itu tidak seperti yang Anda pikirkan? Mengapa pria tidak memimpin di rumah mereka? Saya Cas. Saya Katrin. Tidak begitu jelas cara untuk mendapatkan seks kembali. Jadi ketika Anda berkencan dengan suami Anda di awal, apakah Anda pernah menjawab pintu dengan rambut Anda gila? Kami adalah Moro Maria. Mari kita balikan statistik perceraian dengan pernikahan baru. Sekarang, jika Anda tidak tahu, saya seorang narsisis yang mengelola, sadar diri, dan parah. Dan jika Anda tidak tahu, kami sangat lelah dengan orang-orang yang memberitahu orang-orang bahwa narsisis tidak dapat berubah. Dan alasannya sederhana. Kami tidak tahu saya seorang narsisis. Bahkan, saya tidak berpikir kita benar-benar tahu istilah itu sampai. Tidak, saya pikir Anda memiliki gangguan kepribadian borderline. Kanan. Dan bukankah saya dirawat karena itu? Tidak, Anda dirawat karena sifat klaster B yang sangat kuat. Klaster B adalah garis batas dan narsisme adalah garis batas. Benar, dan Anda tahu, pada akhirnya, kami sangat percaya bahwa dunia freakin perlu berhenti memberitahu narsisis bahwa mereka tidak dapat berubah. Semuanya tidak mungkin sampai mungkin. Berhentilah memberitahu semua orang bahwa Itu benar, semua orang pada umumnya, itu benar. Anda tahu, sebelum kita membahas hal ini, berkomunikasi dengan seorang narsisis, saya hanya benar-benar ingin menekankan bahwa jumlah orang yang berkomentar di media sosial kami, ngomong-ngomong, terima kasih atas dukungannya dengan podcast. Kami meledak. Saya tidak tahu statistik di podcast. Saya masih belajar podcast, tetapi apakah Anda tahu bayi ini? Saya pikir kami seperti salah satu podcast yang paling cepat berkembang saat ini. Jadi terima kasih atas dukungan Anda, teman. Silakan terus menyukai, berbagi, dan mengunduh episode. Salah satu hal terbesar di media sosial yang membuat saya gila adalah jumlah orang, bukan hanya pria, bukan hanya wanita, yang mengeluh tentang pasangan mereka atau mengeluh tentang lawan jenis. Dan mereka mengatakan mereka tidak akan pernah berubah. Dengar, Anda menampilkan diri Anda sebagai seorang narsisis. Anda sudah menampilkan diri Anda sebagai orang yang nark dalam suatu hubungan. Baiklah, sekarang dengan mengingat hal itu, lakukan refleksi mendalam dan mari selami itu. Jadi bagaimana berkomunikasi dengan seorang narsisis? Jadi saya pikir penting untuk dipahami, kami tidak tahu saya nark, oke? Kami tidak mengerti itu. Dan salah satu pertanyaan yang saya dapatkan sepanjang waktu adalah, Anda tahu, apa yang membuat Anda ingin berubah? Haruskah kita mulai dari sana? yakin. Oke, sama sekali. Jadi tidak tahu bahwa saya adalah seorang narsisis, dan hapus saja istilah itu. Pikirkan saja, seperti yang baru saja dikatakan Katrin, pertumbuhan. Berhenti memberitahu orang-orang bahwa mereka tidak bisa tumbuh, itulah artinya. Karena seorang narsisis tidak bisa disembuhkan. Itu benar. Tetapi seorang narsisis dapat membuat kemajuan. Sudah didokumentasikan berkali-kali. Itu benar. Dan kami juga, Anda harus tahu, bagi Anda yang tidak memiliki simpati, kami tidak tahu apakah Anda dilahirkan dengan itu. Kami tidak tahu apakah itu cara ayah saya seorang narsisis ayah angkat saya. Saya tidak tahu apakah itu sebabnya saya menjemputnya, saya tahu itu sebabnya saya mengangkatnya, Anda tahu, menjerit dan marah, dan semua omong kosong. Tapi ada begitu banyak faktor lain yang masuk ke dalamnya. Juga, jadi saya pikir Anda perlu memikirkan lebih sedikit tentang mengapa dan memahami bahwa intinya adalah pasangan narsisis Anda atau Anda dengan beberapa sifat narsistik, itu berasal dari tidak peduli apa, sesuatu yang mengakar bahwa kita semua dapat tumbuh dan berprestasi, mengatasi, berprestasi, mengatasi. Jadi, Membantu jika Anda seorang overachiever karena dengan begitu Anda dapat mengatasinya dengan itu benar. Jadi bagaimana saya melakukan ini? Nah, teman-teman sederhana. Ketika Anda tahu, dalam masa percobaan setelah perintah penahanan dan saya tidak mampu membuat kesalahan dengan penyerangan atau pelecehan, maka saya akan masuk penjara. Saya harus melakukan manajemen emosi dan saya dipaksa melakukannya. Tidak melakukan apapun untukku. Namun, itu terjadi. Pada akhirnya, karena saya tidak bisa bertengkar dengan Katrin sepanjang waktu, saya harus berhati-hati. Pada dasarnya apa yang dilakukannya adalah memungkinkan saya untuk mengalami sukacita selama beberapa hari. Dan Anda pernah mendengar ceritanya jika Anda telah mendengarkan podcast yang saya sukai, ini luar biasa. Kami bertarung setiap 3 hari. Dan dia seperti, itu tidak normal. Dan itulah yang memicu ide itu. Jadi apa yang Katrin pelajari dari itu adalah bagaimana jika dia mendekatiku sedikit berbeda? Sekarang, ini tidak berarti Anda berada di kapal. Anda masih tidak percaya bahwa saya berubah atau tumbuh atau apapun, tetapi Anda membuat perubahan tambahan yang melihat ke belakang sekarang, saya pikir pendengar kami pasti bisa mendapatkan nilai dari. Bisakah Anda mulai dengan itu? Ya, jadi saya tidak tahu apakah melihat ke belakang dan berpikir tentang apa yang saya lakukan adalah cara terbaik karena saya butuh waktu lebih lama daripada cara saya memberitahu orang-orang, tetapi saya akan mencoba menggali poin-poin penting. Jadi salah satu hal terbesar ketika Anda berkomunikasi dengan seorang narsisis adalah mengingat bahwa narsisislah yang memiliki delusi. Seorang narsisis akan mencoba membuat Anda merasa seperti Anda orang gila dan mereka benar-benar pandai dalam hal itu. Oh, apakah saya pernah? Ya, jadi Anda harus ingat bahwa Anda bukan orang gila.
Dan maksud saya, mungkin Anda yang gila, tapi sepertinya. Mungkin Anda berdua sedikit gila. Ya, selalu ada sedikit gila di sana. Tetapi ingat bahwa ketika suami atau istri Anda bertindak dengan cara narsis, ingatlah bahwa Anda adalah orang yang ada dalam kenyataan dan mereka memiliki realitas yang encer dan mereka mencoba membawa Anda ke dalamnya. Jadi itu hal pertama. Ingatlah bahwa realitas Anda nyata. Anda bisa mempercayai diri sendiri selama Anda bisa mempercayai diri sendiri. Jadi tanyakan pada diri Anda pertanyaan itu sekarang. Dapatkah saya benar-benar mempercayai diri saya dengan saya untuk melihat dengan realitas saya sendiri? Periksa kembali keadaan pikiran Anda seperti Anda. Apa yang nyata dan jika Anda tidak mau kenyataan memeriksa diri Anda sekarang, atau Anda hanya seperti terlalu percaya diri. Itu mungkin Anda adalah narsisis. Mungkin Anda. Tapi benar-benar dibutuhkan dirinya sendiri yang tetapi orang-orang kita tertawa tetapi kita telah melaluinya dan banyak orang yang kita bantu itu sebenarnya kadang-kadang terbalik. Benar-benar. Jadi saya hanya benar-benar ingin menekankan apa yang baru saja Anda katakan. Anda harus memeriksa ulang kenyataan itu. Anda harus memeriksa ulang, dan jika saya membuat Anda marah sekarang, anggap itu sebagai indikator bahwa itu bisa jadi Anda. Jika Anda bersikap defensif sekarang, mungkin itu Anda. Jika Anda memeriksa diri sendiri. Atau setidaknya Anda memiliki sifat. Tepat. Jika Anda memeriksa diri sendiri sekarang, dan Anda seperti, oke, bisakah saya mempercayai realitas saya sendiri? Anda mungkin bukan narsisis. Apakah Anda akan mengatakan, jika saya dapat mengajukan pertanyaan dengan sangat cepat, apakah Anda akan mengatakan bahwa itu juga akan mencerminkan kembali seperti, ketika mereka memeriksa pemeriksaan realitas, jika itu bagian dari, apakah saya bangga dengan siapa saya? Apakah itu membantu? Apakah itu berhasil? Saya pikir itu akan menjadi bagian dari itu, tetapi tidak juga. Itu tidak terhubung ya. Oke, kenyataannya biasanya cukup terdistorsi. Oke, ya. Sebagai narsisis, itu membantu saya sekarang, tetapi saya tidak berpikir itu akan terjadi saat itu. Karena saya pikir seorang narsisis akan berkata, tentu saja saya bangga dengan siapa saya. Itulah yang saya pikirkan. Jadi itu sebabnya saya tidak benar-benar berpikir bahwa itu ya. Tetapi untuk orang yang sama? Karena ini untuk orang yang sama, saya tidak berpikir Anda. Anda bisa bertanya pada diri sendiri, yakin. Tetapi jika Anda mencoba mencari cara untuk terhubung, bagaimana berkomunikasi dengan pasangan narsisis Anda, dan Anda bertanya-tanya apakah Anda orang gila, saya tidak berpikir pertanyaan itu. Adil. Oke. Saya tahu bahwa itu ada di kita semua harus bahagia dengan siapa kita dan semua hal semacam itu. Tapi ini tidak berkaitan. Oke, saya terima kasih atas klarifikasi. Ya, Anda bertaruh. Jadi itu hal pertama. Hal kedua adalah tidak bereaksi. Jadi narsisis menginginkan reaksi. Mereka ingin Anda berdebat. Mereka ingin Anda salah. Mereka ingin Anda mencoba menjadi superior saat mereka menjadi superior. Mereka akan menyalahkan Anda sehingga itu hanya akan mendistorsi semua yang terjadi. Salah satu frasa yang ingin saya katakan adalah, atau yang biasa saya katakan, adalah Anda dan saya sama-sama tahu itu tidak benar. Oh iya. Jadi jangan memperdebatkan realitas Anda sendiri karena Anda tidak akan menang. Tidak ada alasan dan tidak ada gunanya mencoba meyakinkan narsisis sudut pandang Anda. Orang narsisis mungkin sudah tahu bahwa mereka salah atau mungkin tidak. Tingkat khayalan bisa sangat di luar kendali. Silakan. Jadi jika Anda benar-benar ingin memahami ini dengan jelas, sekarang saya tahu kapan saya berbohong, sampai pada titik di mana saya bisa berada di panggilan pelatihan, saya bisa bersama Catherine, tidak terlalu penting. Saya bisa berbicara dengan Anda di mana saya akan mengatakan sesuatu dan segera pergi, itu bohong. Sekarang, ada saat-saat di mana itu tidak mudah bagi saya. Anda tahu, Anda tahu, mengatakan kami memiliki sedikit ketidaksepakatan atau sesuatu dan saya mencoba mendukungnya dengan fakta, bukan? Anda akan memanggil saya untuk itu dan saya harus bertanggung jawab karena sekarang saya mendapat pemeriksaan realitas. Oke. Tetapi kembali pada masa itu, dia juga mempercayai saya untuk memeriksa realitas dengannya. Karena tingkat kemitraan, seperti kita melewatinya, bukan? Tapi saat itu, saya tidak akan memberi Anda gaslight untuk mencoba Tidak. Saya mungkin telah melakukan itu di masa lalu karena Anda sangat gila. Saya pikir Anda melakukan, tapi saya harus bertanggung jawab atas saya. Saya bertanggung jawab atas saya, tetapi saya tidak akan melakukannya sekarang. Tidak, tapi kurasa aku tidak menyalahkanmu. Saya hanya berpikir bahwa saya akan membuat Anda merasa lebih buruk tentang Dan ya, itu mungkin cara yang lebih aman, lebih baik untuk mengatakan cara yang lebih baik untuk mengatakannya. Tapi ya, saya pikir penting jika Anda ingin benar-benar memahami ini dan membawa pulang ini. Seperti dalam kenyataan Anda sendiri, Anda tidak tahu. Saya percaya kebohongan saat itu. Oke, jadi mengapa dia mengatakan jangan repot-repot berdebat adalah karena Anda tidak akan menang. Dan saya tahu kebenaran saya sendiri, dan contoh yang selalu saya suka gunakan adalah apa yang selalu saya gunakan saat itu, yaitu, saya tidak hanya menyebut Anda jalang. Anda harus menjalankan keranjang belanja Anda ke sisi keranjang belanja saya, dan kemudian saya menyebut Anda jalang. Dan saya benar-benar percaya dia berlari ke sisi keranjang belanja saya. Jadi tidak ada yang meyakinkan. Jadi Anda harus memeriksa diri sendiri dan pergi. Apa yang ingin saya capai di sini? Ya, tentu saja. Dan ingat, jadi ketika saya mengatakan jangan bereaksi dan jangan berdebat, semua hal semacam itu, karena itu tidak membawa jika Anda bereaksi, itulah yang diinginkan narsisis dan kemudian apa yang bisa dilakukan narsisis untuk dikatakan narsisis. Lihatlah bagaimana Anda bertindak dan kemudian di sana dan kemudian Anda salah ya, tetapi Anda didorong ke dalamnya karena Anda berurusan dengan seseorang yang mengalami delusi. Jadi dan kita bahkan tidak tahu siapa yang kita lakukan. Kadang-kadang mereka tidak ya, saya pikir mereka melakukan ya, tapi itu. Ada seperti ada seluruh spektrum. Ya dalam hal ini dan Anda benar perawat seperti apa yang Anda dan tidak peduli apa yang Anda bisa.
Anda tidak memperdebatkan maksud Anda dan tidak bereaksi terhadap apa yang mereka lakukan, jangan lakukan. Hal ketiga adalah menunjukkan empati dan benar-benar mencoba mencari tahu apa yang terluka, apa yang terjadi di sana. Jadi alih-alih bersikap defensif, cari tahu apa itu. Saya terkenal karena mengatakan ini dan saya pikir itu adalah Gottmans. Apa pesan di balik penghinaan itu? Di mana lukanya? Apa yang pasangan Anda coba komunikasikan? Cari tahu itu dan tunjukkan empati, validasi. Validasi emosi, bukan perilaku. Anda juga pernah mendengar saya, jika Anda telah mendengarkan podcast ini, tetapi Anda dapat menvalidasi emosi kemarahan, tetapi Anda tidak menvalidasi teriakan, perilaku berteriak. Tidak apa-apa untuk merasa marah, itu norm, dan Anda harus bisa mengekspresikan kemarahan. Hanya saja itu harus diungkapkan dengan cara yang sehat. Dan dikendalikan, ya. Sekarang, ketika saya mengatakan ini adalah bagian penting yang menurut saya sangat penting tentang berurusan dengan seorang narsisis, empati dan validasi tidak selalu melakukan apapun untuk narsisis. Terkadang mereka akan membuat narsisis lebih buruk. Apa yang saya coba lakukan untuk orang yang berinteraksi dengan narsisis adalah saya membangun kualitas-kualitas ini kembali ke dalam diri Anda, karena itulah yang seharusnya Anda lakukan sebagai pribadi. Orang narsisis akan mengeluarkan yang terburuk. Tetapi jika Anda bisa menjadi yang terbaik, bahkan dalam keadaan delusi dan kekacauan dan konflik dan pelecehan, Anda masih menjadi yang terbaik. Dan ketika saya mengatakan pelecehan, saya tidak bermaksud bahwa Anda tinggal di sekitar dan dilecehkan secara fisik, tetapi Anda tidak akan. Jika Anda bersama seorang narsisis, pelecehan emosional akan terus berlanjut, dan Anda perlu membuat keputusan jika Anda akan keluar dari hubungan itu. Jika Anda akan mencoba untuk menghindari sebagian dari itu dan membantunya melewatinya. Validasi dan empati, kasih sayang, cinta, dari semua hal itu dan berbagai macam itu untuk membangun Anda menjadi orang yang Anda butuhkan sehingga Anda dapat berdiri dengan kekuatan Anda sendiri sementara orang itu akan pisang kukuk. Kako banana, mereka berada di kereta gila. Dan kemudian alasan saya mengatakan bahwa empati dan validasi, itu tidak selalu membantu narsisis, itu membantu Anda. Dan kemudian apa yang terjadi ketika Anda dapat membantu diri sendiri adalah Anda dapat mulai menggambar garis dan Anda dapat menetapkan batas. Ketika dia benar-benar berubah adalah ketika saya mulai menunjukkan empati dan validasi. Tapi saya katakan, tetapi jika tidak membaik, saya keluar. Jadi seorang narsisis ketika mereka kehilangan persediaannya, jadi narsisis dikenal memiliki persediaan. Disitulah mereka mendapatkan segalanya dari memarahi Anda dan dari memanipulasi Anda dan semua hal semacam itu. Tetapi ketika Anda dapat menunjukkan empati dan validasi dan kasih sayang dan cinta dan semua hal indah itu, dan Anda menjadi orang keledai yang kuat ini, narsisis tidak bisa lagi mengisap dari Anda. Dan kemudian Anda menyadari bahwa Anda dapat menetapkan batas itu. Jika ini tidak akan membuat segalanya lebih baik, inilah yang akan saya lakukan. Dan jika ini tidak akan membuat segalanya lebih baik, saya akan pergi. Jadi ketika saya memutuskan pasokan, dia tahu bahwa saya serius kali ini. Saya tidak menggertak, saya hamil dan kami memiliki anak perempuan kembar berusia 1 tahun dan saya seperti. Inilah yang akan terjadi. Ini adalah saat saya kembali, jika Anda telah mengikuti podcast ke timeline. Jadi ini adalah ketika saya kembali, merasa frustrasi karena dia tidak menerima perubahan saya. Jadi saya mulai menjadi buruk lagi. Dan ketika saya memotong pasokan dan saya berkata, inilah yang akan terjadi. Dan kemudian ketika mereka mencapai titik terendah dan mereka tidak memiliki persediaan dan mereka mulai melihat bahwa semuanya jatuh di sekitar mereka. Saat itulah seorang narsisis akan berkata, oh tidak. Saya lebih baik. Atau tidak, tapi semoga. Ya. Karena Anda telah muncul dengan apa yang Anda katakan. Menjadi orang yang kuat, Anda bisa berdiri. Jumlah penegasan, peneguhan, cinta, kasih sayang yang Anda sampaikan, yang juga tidak benar-benar saya terima, bukan? Karena rasa sakitku, kan? Oke, jadi ini sedikit pekerjaan yang sedang berlangsung ketika Anda mengalami ini, teman-teman. Tetapi Anda memiliki pepatah yang saya sukai. Anda tahu narsisis Anda mampu mencintai karena Anda pernah mengalami bom. Dan saya tidak tahu apakah Anda mengetahuinya saat itu, tetapi Anda mengajari orang-orang itu sekarang, dan saya menyukainya. Saya menaruhnya di media sosial di mana-mana karena itulah yang saya alami. Ketika saya mulai merasakan sukacita yang saya alami bertahun-tahun sebelumnya, tetapi memahaminya dengan cinta sekarang, itu bukan hanya sukacita ini cinta dan sukacita. Kami tidak bermaksud sukacita bagi saya menggantikan kemarahan, pertempuran, jeritan tepat di kali, tetapi ketika saya mulai mengalami cinta dan tahu bahwa saya tidak harus berjuang untuk mengobati untuk menciptakannya dengan batas, tentu saja, maka saya menyadari ini. Tingkat baru yang tepat dan Anda tidak ingin kehilangan itu tidak, saya tidak. Jadi Anda sampai ke titik terendah, dan narsisis juga harus mau berubah, atau Anda harus rela pergi. Sangat konyol untuk tetap bersama seseorang yang melecehkan Anda tanpa mencoba mengambil langkah. Itu benar. Sekarang, saya tahu bahwa ada banyak alasan orang tinggal. Saya tinggal, dan saya terus-menerus berusaha membuat langkah. Saya hanya tidak tahu caranya, jadi saya tidak mengambil langkah yang tepat. Dan maksud saya, akhirnya saya mengambil semua langkah yang tepat, hanya butuh waktu. Jadi jika Anda tidak akan mengambil langkah-langkah, jika Anda tidak akan mendukung pasangan Anda dengan kondisi kesehatan mental mereka atau dengan masalah emosional mereka, apapun itu, jika Anda tidak mau mendukung mereka dan Anda tidak mau mendapatkan keterampilan untuk menjadi orang terkuat itu, Anda bisa sehingga Anda dapat mendukung pasangan Anda, maka saya sarankan Anda pergi.
Jika Anda tidak akan mengambil langkah-langkah, Anda tidak bisa bertahan dalam suatu, seperti saya tidak akan bisa bertahan dalam hubungan itu. Tapi kuncinya, saya mengambil semua langkah yang perlu saya ambil dan kemudian dia harus bersedia. Jadi saya katakan, saya melakukan semua. Saya ingin Anda bersedia melihat apa yang terjadi di sini karena saya berada di luar pintu. Dan kemudian dia benar-benar melakukan banyak refleksi. Itu mungkin refleksi paling banyak yang Anda lakukan karena saya benar-benar dapat memberitahu Anda bahwa saya pikir Anda seorang narsisis. Pertama kali saya katakan kepada Anda adalah ketika segalanya berbalik, jadi itu adalah awal tahun 2021 dan dia tidak menerimanya. Awesomeli. Tidak, ini setelah mencoba melakukan begitu banyak pertumbuhan. Kalian melihat apa yang telah kalian sentuh dalam beberapa episode terakhir ini, sekarang kalian mengatakannya lagi, jadi saya pikir sangat penting bagi kalian untuk memahami apakah kalian mengikuti kami selamanya atau tidak, apakah atau tidak Anda mempekerjakan kami, baik Anda bergabung dengan program kami atau tidak. Menemukan seseorang yang telah melalui masalah dan memberi Anda langkah demi langkah yang beresonansi dengan Anda sangat penting karena saya telah melakukan begitu banyak pekerjaan dan masih kembali ke ini dan kemudian kami bahkan tidak menyukainya, hanya ada begitu banyak refleksi di sana bahwa apapun yang kalian lakukan. Apakah kami ingin melihat Anda sembuh utuh, dan ketika kami berbicara tentang mengganggu perceraian kami tahu kami tidak dapat melakukannya sendiri. Seperti apakah Anda bercanda? Ini adalah planet Phrygian besar, ada miliaran orang. Jadi apapun yang Anda lakukan, temukan seseorang yang mengantarkan Anda melalui langkah-langkah yang bukan Anda. Hanya berjuang dan berjuang dan berjuang. Dan saya ingin mengatakan satu hal lagi sebelum kita pergi. Anda menyentuhnya, seperti jika Anda tidak mau, saya akan mengatakannya seperti ini, jika Anda hanya akan menyalahkan pasangan Anda, kami akan menyebutnya narsisme. Jika Anda hanya akan menyalahkan pasangan Anda dan berbicara tentang betapa hebatnya Anda sepanjang waktu atau percaya apakah atau bukan Anda mengatakannya dengan keras, maka Anda sebaiknya berhenti sekarang. Anda mungkin juga, karena Anda tidak akan pernah sampai di sana. Baiklah, dengan mengingat hal itu, teman-teman, kami menghancurkan podcast ini. Kami akan memfilmkan lagi untuk Anda sekarang. Ayo, sampai jumpa lagi.